Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis 752. Wa an Musawwir ibni Makhramah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla ayyahliq wa amara ashabahu bidzalika rahul Bukhari. Dari Musawwir putra Makhramah, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih korban, menyembelih boleh korban boleh dam, qabla ayyahlik, sebelum mencukur, wa amara ashabahu bidzalika, lalu dia memerintahkan sahabatnya seperti itu. Biasa di tengah masyarakat ada yang macam-macam, mungkin punya pendapat lain, ada hadis lain. Kita dulu dari jamaah mujahidin mencukur itu setelah melempar jumroh akobah. Melempar jumroh akobah itu di Mina. Karena jumroh di Mina. Iya. Ada yang menyembelih kurban, bukan kurban malah ya. Baru tanggal 9 atau tanggal 10 itu. Iya 10 sih. Sebelum mencukur. Ada juga yang setelah mencukur. Nanti kita lihat penjelasannya. Adapun hadis ini sebelum sebelum cukur rambut. Boleh Pak kita lihat catatan kaki 752. Hmm. Oh, nggak ada ya. 753. Kita kembali ke hadis. Iya, 5153. Hadis berikutnya Pak. 753. Nah ini dia. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah. Semoga Allah meridainya, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakumut thayyib wa kullu syai' illa nisa." Nabi bersabda, kata Aisyah, apabila kalian melontar, Akobah maksudnya. Itu kan tanggal 10, tanggal 9-nya di Arafah, malam 10 Muzdalifah, terus tanggal 10 Zulhijjah itu di Mina. Melontar terus mencukur. Nah, udah boleh. Boleh bagi kalian wangi-wangian. Terus apa saja boleh. Buka baju boleh. Pakai berjahit boleh. Ilan nisa, kecuali istri. Belum belum boleh. Abu Daud fi isnadihi dhafun. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan sanadnya dhaif. Coba catatan kaki tadi ada tuh 753. Tadi ya. Ilan nisa ai wat uhunna, ya ini hubungan badan dengan istri maksudnya. Fadzalika la yahillu illa ba'da tawafil ifadah. Tidak boleh kecuali setelah tawaf ifadah. Wa fi sanadihi dha'if li'anna fihi Hajjaj ibnu
apa ini? Artoah. Wa qad takallamu fihi. Ada sanad seorang bernama Hajjaj bin Artoah, ya, yang dianggap hadis ini menjadi lemah. Iya, tapi memang betapapun lemah umum. Tahalulnya tahalul sugro, maka belum boleh istri. Kecuali udah tahalul kubro, ya, yaitu setelah ifadah. Disebut ifadah, tawaf ifadah berarti sa'i. Iya, kembali ke teks, Pak. 754. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Laisa 'alan nisa hal wa innama 'alan nisa at-taqsir." Oh iya, ini jelas. Nisa mah perempuan mata halalnya nggak ada cukur kecuali taksir, memendekkan. Gunting. Hmm, bagian mana saja ketika tahallul, baik laki maupun perempuan. Umpamanya menggunting nih laki-laki. Kiri kanan, tengah, depan, atas, belakang. Tuh, gunting dikit, 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 dikit. Iya, kalau cukur semua. Hadis ini menjelaskan perempuan. Perempuan mau nggak ada cukur. Hmm, tuh, nggak ada cukur. Yang ada apa? Gunting pendekin. Coba catatan kakinya, Pak. Mungkin ada 754. Nih dia nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kita ketek kembali 755. Ntar ada catatan kaki. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar. Annal Abbas ibn Abdul Muttalib ista'zana Rasulullah. Abbas izin kepada Rasulullah hayyabit bi Makkah layali Mina, untuk nginap di Mekah pada malam-malam Mina. Malam Mina malam 10, 11, 12, 13. Min ajli siqayatihi, karena dia punya tugas memberi minum kepada musafir, apalagi musim haji. Dia izin mau ke Mekah dulu, mau ngisi air. Fa'adzina lahu, diizinkan. Apa maknanya? Kalau ada kepentingan, apalagi kepentingannya kategorinya sosial, boleh meninggalkan Mina. Padahal sebenarnya nggak boleh. Kita di Musdalifah udah malam 10, lewat tengah malam, itu udah malam 10 tuh, bergerak menuju Mina. Maka itu udah hari ke-10. Mabit di situ. Tanggal 10 lontar. Bis, lontar kan pagi, duha. Pengen terus ke Mekah, mau tawaf ifadah, boleh, boleh. Dengan catatan, segera kembali ke Mina sebelum matahari terbenam. Kalau matahari terbenam, dia belum sampai ke Nadam. Nginap selama 3 hari, 10, 11, 12. Baru diterusin 13. Yang cuma sampai 12, itu namanya nafar awal. Di situ bergerak ke Mekah. Tuh. Terus yang mau sampai 13, itu namanya nafar tsani.
Lalu muncul nih persoalan. Tuh si Ibnu Abbas ya minta izin keluar Mekah Mina menuju Mekah karena dia punya tugas, dia punya nazar, dia punya kerjaan, yaitu menyiapkan minum, namanya sikoyah. Sikoyah di dunia modern itu bagian pengairan. Oke, gimana Rasulullah? Oh boleh, tuh karena ada satu kepentingan sosial. Apalagi bisa dibayangkan karena mengantar pasien ke rumah sakit di Mekah. Boleh, problema. Iya. Si koyah itu memberi minum. Memberi minum ibadah paling afdol. Tengah padang pasir, tak ada air, banyak musafir. Maka dulu pernah Nabi ditanya, Ayul akmal afdol. Sedekah, malah sedekah apa yang paling afdol? Sukyatal ma, memberi minum, memberi air. Maka orang pada bergegas, orang kaya, membangun rumah yang disebut menyediakan tempat minum Baitus Siqayah, diberi nama sesuai dengan yang bangun, Bait Siqayah Ahmad, Bait Siqayah. Nah, rupanya ini terjadi pada saat Abdullah bin Abbas ini pergi haji. Posisi di Mina harus mabit, tak boleh keluar. Udah diboleh, dibolehkan. Nah, coba Pak, ada catatan kaki kan ini. Itu dia tuh. 2755. Qauluhu ya. Layali mina hiya laila al-hadi asyar 11. Sani asar 12. Salis asar 13. Itu malam-malam mina. Min ajli siqayatihi aili annahu kana yaskil hujjaj ma zamzam. Abdullah Ibnu Abbas ya Al-Abbas dia menyiapkan minum buat para haji air zam-zam. Fakana huwa washabuhu yanzahunahu bil-lail wa yaj'alunahu fil hiyad sabila. Sebab dia Abdullah bin Abbas dan sahabatnya berposisi di malam hari ada di Mina dan menjadikannya, artinya dia punya semacam kolam ya, macam untuk minum orang-orang musafir. Fa'adina lahu. Ada dalil ala wujubil mabit bimina. Izinnya menunjukkan mabit di Mina wajib. Sementara Rasulullah mengizinkan menunjukkan boleh kalau ada kepentingan sosial. Wujubul mabit bimina ala adatil hujjaj alladzina laysa lahum uzrun, yang nggak punya uzur. Kalau ada uzur seperti tadi Abbas ya, Abbas dia minta izin. Fala yajibu alaihil mabit. Kalau ada uzur, mana dia? Wa anna man arada lahu uzrun, ada yang punya uzur misla an farra minal harik, seperti lari dari kebakaran, fadallat tariq wa tahatulal lail fala yajibu alaihil mabit. Tapi kalau ada kebakaran dia harus lari, larinya sampai keluar Mina, tak ada jalan lain, dan kebakarannya lama sampai sepanjang malam, fala yajibu alaihil mabit. Maka boleh tidak nginap, tidak wajib nginap. Summa la yajibul mabit fil laila salisah. Maka tidak wajib nginap pada malam ke-13.
Lianna man ta'ajjala fi yaumain fala isma alaih. Akhirnya dia keluar kebakaran lama, dia langsung ke Mekah tawaf. Tuh. Nggak usah balik lagi ke Mina. Kan faman ta'ajjala yaumain ya itu ayatnya. Fala isma alaih. Boleh. Selesai. Kembali ke teks Pak. 756 nih. An Asim ibni Adi radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa li ri'ail ibil fil baitutah an Mina yarmuna yauman nahar summa yarmuna al-ghad wa min ba'dil ghad li yaumain summa yarmuna yauman nafar. Iya. Dari Asim bin Adi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah arkhoso memberi keringanan kepada para pengembala onta pada saat hari-hari mabit harus nginap di Mina. Beri keringanan yang punya onta. Nggak apa-apa, nah, dilihat kasih makan dulu ontaknya itu. Yarmuna yauman nahar, maka dia melemparnya pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10. Dari Musdalifah, Mina, terus malam-malam tuh dia ke Mekah. Melihat onta, kasih makan dulu. Gitu kurang lebih. Terus sudah tanggal 10 siang dia balik lagi ke Mina. Summa yarmunal ghad. Besoknya, besok mah udah tanggal 11 berarti. Dia melempar dan besoknya lagi 12 dia melempar 2 hari. Summa yarmuna yauman nafar. Kemudian dia melempar pada hari nafar. Nafar yaitu tanggal 11, 12 sama 13. Ya, Rawhul Khamsah wa Shahahahu Tirmidzi. Coba kita lihat catatan kaki 756. Ya, qauluhu arkhasa wa fi nuskhah rakhasa wa huma bimaknan wa huma bimaknan satu makna. Ru'at bidhammir ra jam'u ra'in fil baitutah masdar bata bimakna qadal lailah nginep baitutah dari kata bait wal muradu bil baitutahuna al qiyam bimina lailan yaitu tinggal di Mina malam hari filayali Mina al mazkurah malam-malam Mina yang disebut fi syarhil hadis sabik pada hadis yang lalu an Mina an lil bu'di ay ghaibain ghaibin anha artinya tak berada di Mina wal makna annahu sallallahu alaihi wasallam merakhasa lahum fi amril baitutah Rasulullah memberikan rukhsah keringanan terkait perkara nginep di Mina fa'abahalahum fa'abahalahum tarkaha maka dia membolehkan tidak menginap li ajli syughlihim bira'il ebil karena sibuk mengembala onta waharasaha fi makanin ba'id yang dia jaga di kandang di tempat yang jauh. Summa yarmunal ghad wa min ba'dil ghad liyaumain. Kemudian 2 hari berikutnya dia melontar. Ayyarmuna fil yaumis sani wal yaumis salis tentu 2 hari. Ya, ada kita kembali ke teks. Apa ada terusannya ini? Fil yaumis sani
Ada masih. Sani Asyar 12. Lidzalikal yaum wal yaumul ladzi qablah dan hari sebelumnya. Fayajma'una ramya yaumain. Maka dia gabung melempar 2 hari. Summa yarmuna yauman nafar. Yauman nafar hari ke-13. Ay yaumul insirab min Mina. Artinya hari dia berangkat dari Mina. Wahwal yaumus salis asar. Yaitu hari tanggal 13. Wahwa yaumun nafar tsani. Itu yang disebut dengan hari nafar tsani. Wal hadis dalil ala wujubil baitutah bimina. Hadis ini memberikan dalil wajib nginap di Mina li'amatil hujjaj pada bagi orang haji secara umum. Kal hadis sabiq. Li'annal izna war rukhsah la takunu illa anil wajib. Sebab izin atau rukhsah itu hanya terjadi pada amalan-amalan yang wajib. Iya. Nggak nginep di Mina, hajinya sah nggak? Sah. Dalam konteks haji dibedakan antara wajib dan rukun. Rukun kalau ditinggal tak sah haji. Tawaf rukun. Nggak tawaf lah saya bang. Lah, nggak sah haji. Tahun depan balik lagi. Ya. Tapi kalau wajib haji, tetap hajinya sah. Cuma bayar dam. Wallahu a'lam bishawab. Coba kembali ke teks Pak. Nah, 758 ya. Apa 7? Iya, 756 udah nih. 757. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Al hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari nahar. Kan khutbah Idul Adha ya. Ya, adha korban, nahar korban. Ya. Nahar pada mulanya artinya kerongkongan. Tuh. Motongnya di kerongkongan, bahasa Arabnya nahar. Fasolli li rabbika wanhar. Nyembelih. Tapi kasus Nabi Soleh yang ontaknya, mukjizatnya adalah keluar onta dari batu. Itu disebutnya onta Allah, naqatullah sebagai mukjizat karena mereka nantang. Terus disembelih onta. Sembelihnya bukan di leher, di mana saja sedapatnya. Ada kakinya dipotong, ada buntutnya, ada perutnya, ada paha. Nah, bahasa Al-Quran akoro, fa'akoruha, tuh akoru. Begitu ceritanya. Ya, semuanya itu orang kesel sama onta. Nabi Soleh udah teriak-teriak, Nakatallah, Nakatallah. Itu onta Allah jangan diapa-apain. Diikat, ditarik-tarik, dipotong kakinya, pahanya, disakitin. Itu namanya akor. Ke 758. Wa anna ansarra binti Nabhan radhiyallahu taala anha qalat. Sarra berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us. Faqala alaysa hadza awsat ayyamit tasyrik al hadis rawahu Abu Daud bisnadin hasan. Rasulullah bersabda berpidato pada hari ru'us. Ini kata lain dari Idul Adha. Idul Adha, ru'us kepala. Pada saat itu banyak korban, memotong binatang sembelihan
di mana kepalanya menjadi berpisah, ya, kan dipotong palanya. Fakalah Nabi Alaisa haza awsata ayyamit tasyrik? Bukankah ini adalah pertengahan hari tasyrik? Al hadis ruwahu Abu Daud bisnadin hasan. Nah, ini penting nih, kita lihat catatan kaki, Pak. 758 kelewat. Nih dia nih. Yaumar ru'us wal yaumus sani asyar, malah hari ke-12 min Dzulhijjah bil ittifaq. Tanggal 12 Zulhijjah itu disebut yaumur ru'us. Sumya bidzalika likasrati ru'usil hadaya fihi. Dinamai hari itu hari ru'us karena pada hari itu banyaknya kepala-kepala hadyu korban, dam. Wa qauluhu awsatu ayyamit tasrik kala fis subul, firmannya sabdanya ausat ayyamit tasrik, tengah-tengah hari tasrik, maka dalam Subulus Salam diterangkan yahtamilu afdolaha, maksudnya hari paling afdol di tengah hari tasyrik. Wa yahtamilul ausat bainat tarafain, ya, tengah itu antara dua tepi. Tepinya mana? Pertama 11, terakhir 13, tengahnya 12. Itu afdol ayyam tasyrik, ya. Wa fihi dalil ala anna yauman nahar minha. Ini juga menjadi dalil bahwa hari menyembelih dam, hari menyembelih korban, minha, pada hari itu. Wa qad taqarrara 'inda kafatil ulama, telah tertetapkan di kalangan para ulama anna ayyamat tasyrik, hari tasyrik 3. Ba'da yaumin nahar. Sumya bidzalika li'annahum kanu yus yusriquna laham fi hadzal ayyam. Jadi disebut hari tasyrik karena pada hari itu orang-orang pada ngejemur daging, daging korban, supaya tersimpan kuat lama, dicuci, dilempeng-lempengin, terus dijemur. Tasrik artinya hari menjemur. Ai yulqunaha fi syamsi litakfif. Oh, litajfif. Artinya mereka jemur di bawah terik matahari agar kering. Oh, hari tasyrik namanya. Sebab tanggal 10 korban. Bagi-bagi. Nggak disate semua. Kecuali model kita-kita. Sate dah semua. Ya. Nah, ini dijemur. Lempeng lebar-lebar, kasih bumbu. Si rempah-rempah. Udah. Bisa setahun baru habis. Wallahu a'lam bishawab. Maka hari-hari jemur itu disebut hari tasyrik. Selesai. 759 Pak. Kembali ke teks hadis. Tek-tok. Nih 759. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha. Nabi berkata kepadanya, tawafuki bil bait wa baina safa wal marwah yakfiki li hajjiki wa umratik. Iya. Tawafmu di Ka'bah serta antara Safa dan Marwah, tuh bahasa Al-Quran, antara Safa dan Marwah bukan sa'i, tapi bahasanya tawaf. Toh, tawaf. Cukup untuk haji dan umroh. Apa maknanya? Itu rukun terakhir, baik haji maupun umroh. Pamannya haji, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jamarat, menginap di Mina. Terus mau terus nih, masih pakai ihram, umpama
Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf ifadah, terus sa'i, selesai haji. Ya, kita karena jauh, 40 hari. Umpamanya umroh, oh mabitnya umpamanya kebetulan di Madinah. Sampai udah niat umroh situ di Bir Ali, tawaf, tawaf sa'i, selesai umroh. Atau pas sampai dari tanah air ke Mekah, ke hotel, lalu mau umroh, udah mau ke Yalamlam, ke Ji'ronah, ya Hudaybiyah, tahu ke mana lagi itu satu lagi, tawaf, stop sa'i, sa'i tahallul, selesai. Ini yang dimaksud tawafu bil bait wa baina Safa wal Marwah yakfi li hajjik wa umratik. Tapi kita lihat Pak catatan kaki Pak 759. 759 nih ada ya. I'lam anna Aisyah radhiyallahu anha kanat qad ahallat bi umrah. Ketahuilah Aisyah sudah bertalbiyah dengan umrah. Summa hadat. Habis itu dia men. Faqala lahan Nabi, Nabi bilang, urfudi umratak. Apa ini? Lempar. Lempar umrohmu. Wa amaroha antuhrima bil hajj. Lalu dia menyuruhnya ihram haji. Wa makna rafadoha tarokal amal biha. Meninggalkan amal umroh. Wal i'rad an af'aliha. Berpaling dari perbuatan-perbuatan umroh. Walaysa maknahu al-khuruj anha. Maknanya bukan berarti keluar. Wa ibtaluha atau membatalkan. Fa inna hadza la yasihu fil hajj wal umroh illa bit tahallul awil faragh. Akan tetapi tidak sah haji dan umroh kecuali dengan tahallul atau faragh, kosong, selesai. Falamma ahramat bil hajj, ketika ihram haji syarat qarinah, maka jadilah hajinya namanya haji kiron. Fahadal hadis dalil ala annal qarin yakfihi tawafun wahid wa sa'yun wahid lil haji wal umroh jami'an. Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang hajinya haji kiron cukup satu tawaf, satu sa'i untuk umroh dan haji. Maksudnya ada 3 macam haji. Pertama haji kiron, kiron. Haji kiron haji mau umroh bareng. Maka niatnya nawaitul umroh wal hajja. Umroh dari Madinah. Karena kiron, maka jangan tahallul. Nah, terus pakai baju ihramnya sampai 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Maka nggak usah tawaf sama sa'i lagi. Tadi udah sekalian.
Sekaliannya gimana tuh lagi niat nawaitul hajja wal umrata. Nah, gitu. Nih yang sering muncul pada manasik-manasik. Boleh, boleh. Kita lihat nih hadisnya 759. I'lam anna Aisyah radhiyallahu anha kanat qad ahalat bi umrah. Aisyah bertalbiyah, maksudnya niat umroh. Hadot, terus menstruasi. Faqalalah Nabi, Nabi berkata, urfudi umrotak. Urfud rofado, rofado melempar, melepas, menolak. Artinya, jangan pikirkan umrohmu. Wa amaroha antuh rima bil haji. Maka Nabi menyuruh dia ihram haji. Maka diasumsikan udah harus ke Arafah, ihram haji. Oke. Wa makna rofadoha tarkul amal. Artinya tak melakukan umroh. Amalan-amalan umroh. Ya. Habis niat umroh, men. Udah abaikan pekerjaan umroh. Emang nggak boleh dong tawaf lagi men. Langsung haji, yakni ke Arafah. Bagaimana langsungnya? Tuh. Laisa ma'nahu al-khuruj an tidak berarti membatalkan fa inna hadza la yasihu fil hajj wal umrah illa bitahallul awil farq. Tidak sah haji atau umrah mm, kecuali dengan tahallul atau farq jedah. Falamma ahramat bil hajj ketika dia berihram haji syarat qarinah maka jadi hajinya haji kiron. Nah, fahadzal hadis dalil. Hadis ini menjadi dalil annal qarin orang yang melakukan haji kiron yakfihi tawafun wahid. Cukup satu tawaf. Wasa'yun wahid satu sa'i lil hajj wal umroh jami'an semuanya. Rawahu Muslim. Coba Pak catatan kaki ini. 59. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Nah, kalau saya menangkap niatnya kan umroh, terus head. Umroh kalau habis niat langsung toab karena head nggak bisa toab. Ada 759. Mana mana? Oh iya iya. Nih coba. La I'lam anna Aisyah radhiyallahu anha kanat qad ahalat bi umroh. Emang catatan kaki ini apa hadis? Ini mah hadis. Catatan kakinya mah nggak ada. Oke, kita teruskan dulu. Ketahui bahwa Aisyah berniat umroh. Tuh ahalat bi umroh. Ahalat tuh baca talbiyah. Lebaik Allahumma umrotan. Itu namanya ahalat bi umroh. Habis niat terus men. Kan nggak boleh tawaf men. Tawaf sama sa'i mah satu kesatuan. Lalu Nabi bersabda. Urfudi umrotak. Jangan pikirin umrohmu. Wa amaroha antuh rima bil hajj. Maka kemudian dia disuruh Nabi menyambung ihramnya dengan haji. Udah niat haji aja sama umroh yang menunjukkan kiron. Wa makna rafdiha atau rafadoha tarkul amal biha. Yang dimaksud menolak, melempar amalan-amalan umroh. Jangan lakukan. Wal i'rad an af'aliha tidak melakukan amalan umroh yaitu tawaf dan sa'i. Laisa maknahul khuruj bukan berarti keluar dan membatalkan bukan. Karena kan dia lagi men.
Fa inna haza la yasihu fil hajj wal umrah illa bitahallul awil faragh. Haji sama umroh yang digabung itu tak bisa pakai diselang tahallul. Dia satu kesatu, satu-satu kesatuan. Falamma ahramat bil hajj, ketika dia berihram haji, ihram maksudnya bukan pakai baju ihram, niat. Niat haji karena tadi udah niat haji aja. Sorot korina, maka hajinya jadi haji kiron. Fahadal hadis dalil annal qarin, ini menunjukkan bahwa haji kiron cukup satu tawaf, cukup satu sa'i buat haji dan umroh. Kan dia tuh, udah niat haji aja, nggak tawaf tuh tawaf umroh yang tadinya dia niat umroh, nggak sa'i. Masuk tanggal 9 Zulhijjah, udah niat haji, udah ke Arafah. Habis ke Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah ke Mina. Melontar biasa. Itu tak dibicarakan. Itu mah nggak ada hubungannya dengan Ya, lagi boleh nginep. Boleh ngelontar. Nah, terus waktu haji kebetulan udah bersih gitu asumsinya. Tawaf dia. Itu udah tawaf haji sama umroh. Demikian haji kira. Nah, kita umumnya dari Indonesia hajinya tamattu semua. Datang pesawat ke Musdalifah, ke Madinah. Terus berangkat ke Mekah, turun di Musdalifah. Niatnya umroh, umroh saja. Labbaik Allahumma umratan. Gitu. Nawaitul umrata lillahi ta'ala wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Udah, sholat sunat, umroh, berangkat sambil talbiyah. Sampai ke maktab Mekah, nggak ada yang langsung umroh. Sibuk sama hotel, tempat tinggal, nyari koper. Udah, oleh Karom, ntar kalau udah rapi, kamar, kunci, pembagian, udah beres, baru kita umroh bareng-bareng. Umroh. Tawaf. Habis tawaf, sa'i. Habis sa'i, tahalul. Udah, umrohnya selesai. Udah dah mau jungkir balik di maktab. Banyak yang tadarus, banyak yang sholat jamaah di Masjidil Haram. Ada juga yang mau umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Gitu. Karena wukuf di Arafah masih lama umpamanya kesempatan. Perbanyak ibadah. Selesai itu tamatu. Tamatu udah boleh wangi-wangian, potong kuku, buka baju, pakai baju berjahit. Tapi satu yang nggak boleh, belum boleh, yaitu istri. Nggak boleh, ya. Tapi ada lagi yang bilang boleh, udah itu kita tidak dalam keadaan ihram, tidak dalam keadaan haji atau umroh, udah bebas. Ya, tapi insya Allah banyak orang pada bertahan, enggak, lebih baik, lebih antisipatif. Iya. Masuk tanggal 8 siap-siap haji. Udah niat lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Naik bis berangkat ke Arafah. Arafah masih pagi udah sampai. Ya, bahkan ada yang berangkat tanggal 8 itu belum masuk tanggal 9. Nunggu tanggal 9 tergelincir matahari itu teng tanda wukuf. Sholat zuhur 2 rakaat ada khutbah. Namanya khutbah wukuf. Habis khutbah zikir seperti yang dipandu oleh buku Kementerian Agama. Biasa umum.
selesai, udah masing-masing. Ada yang nerusin tadarus, zikir, ada yang istirahat. Tuh. Asarnya di mana? Tadi habis sholat zuhur, terus sholat asar di jamak takdim. Kosor lagi. Nungguin maghrib. Maghrib terus gabung sama isya takdim. Kita digiring dah ke Kerangkeng untuk ngantri bis yang jemput berangkat ke Musdalifah. Musdalifah terus tengah malam jemput lagi ke Mina. Habis Mina, duha, kita cari kemah, duha, terus udah lontar akobah, tahallul, tahallul awal. Udah ke kemah lagi, ngaji-ngaji, tadarus, tadarus. Terus, nah, besok ngelontar lagi. 11, 12 ngelontar lagi. Berangkat ke Mekah, ke nafar awal. Angkat ke Mekah, tawaf. Terus tawaf sekarang kalau udah pakai baju berjahit, tawaf nggak boleh udah di matof. Matof tempat area tawaf. Tolak harus pakai ihram. Ada di antara saudara-saudara kita yang ngelabuin supaya boleh masuk padahal dia tidak dalam ihram, udah buka baju dia pakai ihram aja. Boleh masuk. Baru kemudian viral di media sosial. Jangan, itu namanya bohong. Masa ibadah dicampur sama bohong. Nah, bagus juga. Udah, apa salahnya kita top di atas juga enak. Ya, mau pakai mobil listrik ya bayar. Jalan aja sama nggak terasa. Sambil zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 7 putaran, selesai. Terus, tahallul, wallahu alam bissawab. Hadis berikutnya, Pak. Berarti 760 ya. Coba, Pak. Kita lihat 760. Masih ada waktu kan? Ini dia. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarmil fis sab'il ladzi afadha fihi. Rawahul khamsah illa Turmuzi. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf tidak lari kecil. Yarmal, yarmul apa yarmil ini? Tidak, jalan biasa aja. Silahkan coba kita lihat catatan kaki Pak, 760. Nih dia. Qauluhu fis sab'il ladzi afadha fihi. Emang ini ya. Yaitu pada tuaf ifadah, 7 putaran tuaf ifadah. Ail aswat putaran 7. Allati tawafa fiha. Di mana dia tuaf ifadah. Jadi jalan biasa, nggak lari kecil. Sa'i juga begitu, sunnah lari kecil cuma antara lampu hijau. Rupanya antara lampu hijau 1 dan 2, pertama dan kedua, dulu itu lembah. Lem, lembah. Di mana Siti Hajar berlari agak cepat. Karena ingin segera sampai ke sofa, Bukit Sofa. Ya, kita apa namanya? Sa'i kan bermula dari sofa, seperti Allah menyebut.
Inna sofa tuh dari sofa. Tawaf Tawaf ifadah selesai naik ke Bukit Sofa. Terus turun jalan biasa. Nanti ketemu lampu hijau, lari kecil. Itu namanya Romlah. Ada orang namanya Romlah. Tuh dia lari, lari dia kalau di Uber. Ya. Nah, Armala Yurmilu atau Romala Yarmulu, Romlun. Hmm. Dulu itu lembah di sini. Sekarang udah diratain keramik. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Taufik Padu juga begitu, jangan terlalu kecil, jalan aja biasa. Wih, Ya, kita kasih kesempatan dulu bertanya, Ustaz.